Baik, setelah kita mempelajari akan uji hipotesis pada min dan juga proporsi, saat ini kita masuk kepada materi uji varians atau simpangan baku standar deviasi menggunakan tabel Q-kuadrat atau tabel chi-square. Ini adalah materi bagian terakhir pada bagian uji hipotesis. Dan yang pertama yang akan kita pelajari adalah uji hipotesis varians satu sampel. Sebelumnya kita harus mempelajari terlebih dahulu bagaimana cara membaca tabel chi-square atau tabel Q-kuadrat. Nah, untuk membaca tabel Q-kuadrat, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan di sini, yaitu yang pertama adalah kita menghitung daerah kritis dari fungsi Q-kuadrat ketika hipotesisnya berada di sebelah kanan, ekor bagian kanan, lalu ada ekor bagian kiri dan juga two tail, yaitu bagian kiri dan bagian kanan. Nah, ketika kita membaca kurva dari distribusi chi-square, ini ada perbedaan dengan ketika kita melihat distribusi normal, yaitu distribusi normal yang berbentuk lonceng. Di sini ada cara melihat nilai distribusi normal dan juga ada cara yang berbeda untuk melihat nilai dari fungsi distribusi Q-kuadrat atau fungsi chi-square. Nah, kita langsung saja melihat contoh sambil kita boleh membandingkan dengan bagaimana cara melihat pada distribusi normal sambil bisa mengingat materi yang lalu. Oke, yang pertama adalah kita disuruh untuk mencari titik kritis dari distribusi Q-kuadrat atau chi-square untuk derajat bebas sebesar 15 dan juga nilai alfa 0,05. Nah, kalau kita melihat kepada kurvanya pada bagian di sini, kurvanya dari distribusi chi-square ini berbeda dengan lonceng pada distribusi normal. Jadi sehingga melihat tabelnya pun ada sedikit berbeda nantinya. Oke. Kita memiliki data di sini derajat bebas 15 dan juga alfa 0,05. Kita melihat tabel. Cara melihat tabelnya adalah kita langsung melihat nilai 0,05 pada bagian atas, lalu selanjutnya kita melihat derajat bebasnya di sebelah kiri. Derajat bebasnya di sebelah kiri. Nah, kalau pada tabel yang sebenarnya yaitu seperti ini. Jadi kita melihat saja tadi nilai 0,05, lalu kita melihat derajat bebasnya 15. 0,05 15. Jadi 0,05 dan juga derajat bebas 15. Jawabannya 24,996. Nah, selanjutnya kita mencoba melihat menggunakan Microsoft Excel. Jika kita tidak memiliki tabel, kita bisa menggunakan Microsoft Excel, yaitu dengan kita memasukkan rumus fungsi pada Microsoft Excel, yakni sama dengan, lalu karena soal yang kita punya tadi adalah distribusi untuk uji kanan, di sebelah kanan, hati-hati, perlu diperhatikan sini karena rumusnya berbeda nanti, yaitu maka kita akan mengetik chi inverse, jadi yang ada tanda seru ini di bawah, CHI-INV, lalu kita diminta memasukkan nilai peluangnya 0,05, lalu derajat bebasnya. Jawabannya sama, yaitu 24,9957, atau kita bisa bulatkan 24,996 seperti yang tercantumkan di buku yang tadi. Oke, itu untuk uji sebelah kanan. Selanjutnya kita mencoba melihat soal selanjutnya, yaitu bagaimana kalau kita menguji sebelah kiri. Nah, di sini temukanlah atau carilah nilai titik kritis oleh fungsi chi-square dengan derajat bebas 10 dan alfanya 0,05. Oke, dan jangan lupa yaitu di sebelah kiri. Nah, caranya adalah karena di sini ada perbedaan.
Karena distribusi chi-square ini dia itu menghitung nilai di sebelah kanan, maka ketika kita diminta untuk menghitung sebelah kiri, maka kita kurangkan dari 1. Ingat, hati-hati dengan distribusi normal. Kalau di distribusi normal, kalau menghitung sebelah kiri, langsung lihat tabel. Kalau menghitung sebelah kanan, Anda hitung 1 dikurangi yang nilai di alfa di sebelah sini. 1 dikurangi alfa, karena mencari yang sebelah kanan. Kalau Anda mencari yang dibuat 2 titik atau 2 ekor, berarti mencari daerah yang dibatasi ini berarti yang besar dikurangi yang kecil. Nah, di sini ketika kita mencari yang sebelah kiri, ada perbedaan dengan distribusi normal. Kalau distribusi normal, sebelah kiri langsung lihat tabel, tapi di chi-square sebaliknya. Justru kalau kita mencari yang sebelah kiri, karena nilai chi-square itu pada tabel itu menghitung yang sebelah kanan, maka kalau kita mencari yang kiri, berarti kita harus mengurangi dari 1 terlebih dahulu. Jadi kalau kita nilai alfanya 0,05, berarti 1 dikurangi 0,05, jadi dapatnya 0,95. Lalu kita lihat tabelnya 0,95 dan derajat bebasnya 10, lalu dapat nilai 3,94. Nah, memang ini juga akan sesuai dengan nilai di Microsoft Excel nantinya. Nah, kita coba lihat tabelnya terlebih dahulu. Untuk mencari sebelah kiri berarti kita pakai yang 0,95. Lalu derajat bebasnya tadi adalah 10. Bertemunya di 3,940. Jadi sekali lagi perhatikan perbedaannya. Jika kita melihat di distribusi normal, mencari di sebelah kiri berarti kita langsung melihat nilai tabel. Kalau mencari sebelah kanan berarti kita kurangkan dulu 1 dikurangi alfa. Tetapi di uji chi-square atau di distribusi chi-square adalah sebaliknya. Kalau kita mencari yang sebelah kiri, malahan kita mengurangkan 1 dengan nilai alfanya. Lalu kita mengecek nilai probability atau peluang dari dalam kasus ini 0,95. Nah, bagaimana dengan melihat pada Microsoft Excel jika kita tidak memiliki tabel? Jika kita menggunakan Microsoft Excel, hati-hati, ini rumus yang tadi untuk sebelah kanan. Nah, bagaimana kalau untuk sebelah kiri? Untuk sebelah kiri kita langsung menggunakan chi-square inverse. Jadi ada perbedaannya. Ada perbedaan yang tadi. Lalu Anda masukkan nilai 0,05. Jangan 0,95. 0,95 kalau kita lihat tabel tadi. Lalu kita masukkan derajat bebas 3,94. Jadi memang lebih gampang adalah kita menggunakan Microsoft Excel daripada tabel. Kalau di Microsoft Excel untuk mencari yang sebelah kanan, kita memakai rumus ini. Kalau mencari sebelah kiri, kita memakai rumus yang ini. Oke, lanjut. Bagaimana jika kita mencari 2 daerah, yaitu kita disuruh cari titik kritis dari nilai chi-square untuk derajat bebas 22 ketika alfanya 0,05 dan dihitung untuk 2 ekor. Ya, yang pertama-tama yakni kita harus membagi 2 dulu terlebih dahulu. 0,05 dibagi menjadi 2 berarti ada 0,025, yaitu 0,05 dibagi 2. Jadi di sebelah kiri ada 0,025, di sebelah kanan juga ada 0,025. Lalu caranya adalah bagaimana? Yaitu kita menghitung seperti yang tadi. Ini di sebelah kiri kita pakai rumus yang uji chi-square sebelah kiri, sebelah kanan kita pakai rumus yang di Excel sebelah kanan. Nah, bagaimana wujud di Microsoft Excel? Sebelumnya kita bahas dulu yang melihat tabel. Nah, kalau kita mencari yang sebelah kanan, berarti menurut petunjuk yang sudah kita pelajari tadi, yaitu kita langsung melihat saja yang sebelah kanan ini berarti bukan kita mengurangkan dari 1 ya. Kalau di sebelah kanan berarti kita langsung melihat saja di tabel 0,025 lalu dengan dengan derajat bebas 22.
0,025 dengan derajat bebas 22. 36,781. Itu untuk yang sebelah kanan. Lalu yang sebelah kiri berapa? Yang di sebelah kiri adalah, hati-hati, yang sebelah kiri ini kita kalau melihat tabel adalah 1 dikurangi 0,025 karena ini sebelah kiri, terbalik ya dengan distribusi normal. Hati-hati, karena ini chi-square berarti yang di sebelah kiri justru yang dikurangkan dari 1. Jadi 1 kurang 0,025 yaitu 0,975. Apakah jawabannya 10,982? Kita cek. 0,975 derajat bebas 22. 0,975 derajat bebasnya 22, yaitu 10,982. Benar ya? 10,982. Oke, nah kalau kita menggunakan Microsoft Excel, berarti untuk yang 0 yang sebelah kiri kita pakai, hati-hati, kalau tadi kita perlu mengkurangkan, kalau di sini tidak mengurangkan, kita langsung pakai rumus yang sebelah kiri, yaitu chi-square SQ inverse yang sebelah kiri, berarti 0,025 derajat bebasnya adalah 22. Benar ya? 10,98 yang sebelah kiri. Ini ya, yang sebelah kiri ini ya, 0,975 karena dia sebelah kiri. 10,982. Lalu yang sebelah kanan 0,025. Yang sebelah kanan berarti kita gunakan rumus yang berbeda, yaitu chi langsung disambung dengan inverse, yaitu 0,025 derajat bebasnya 22. Oke, ini angka yang diminta di buku. Oke, ini adalah materi bagaimana untuk melihat nilai dari chi-square pada tabel dengan bantuan Microsoft Excel. Selanjutnya kita mencoba untuk menguji hipotesis dari varians yang tunggal, single variance, menggunakan uji chi-square. Jadi kita tidak menggunakan uji Z, menggunakan uji T. Pada uji varians untuk tunggal, kita menggunakan uji chi-square. Nah, seperti halnya pada materi sebelumnya, untuk uji hipotesis ada 3, yaitu di sebelah kanan, di sebelah kiri, kurang dari, dan juga tidak sama dengan, yakni nilai alfanya harus dibagi 2. Nah, pertama-tama kita mencari tahu dulu rumus uji chi-square. Ini disebut chi-square hitung nantinya. Chi-square hitung yaitu N kurang 1 dikali varians dari sampel. Hati-hati, ini varians dari sampel dibagi varians dari populasi. Ini ada keterangannya. Lalu cara menghitung derajat bebas adalah banyaknya sampel dikurangi 1. Jadi derajat bebas bukan langsung mengambil nilai dari sampel, tetapi derajat bebas adalah nilai banyaknya sampel dikurangi 1. Oke, kita langsung mencoba untuk menghitung. Di sini ada sebuah contoh, ada hasil ujian dari 23 siswa. Jadi seorang instruktur mau mengecek varians dari 23 siswa. Apakah dia kurang dari varians dari populasi? Apakah dia bisa mengklaim itu? Jadi yang pertama kita dapatkan varians dari sampel yaitu 198. Lalu apakah bisa diambil kesimpulan yang mendukung bahwa variasi dari siswa-siswa di kelas tersebut adalah kurang dari variasi atau varians dari populasi, yaitu 225 ya. Alfanya 0,5. Oke, pertama-tama seperti cara yang lalu adalah kita mencatat langkah demi langkah, yaitu yang pertama kita nyatakan hipotesisnya, yaitu H0-nya variansnya sama dengan 225. Lalu hipotesis alternatifnya adalah
variansnya atau sigma kuadratnya adalah kurang dari 225 yang adalah menjadi klaim pada soal ini. Lalu karena ini sebelah kiri, berarti kita akan menghitung uji chi-square di sebelah kiri, alfanya 0,05, dan karena ingat tadi kalau melihat tabel bagaimana? Kalau melihat tabel adalah kalau di sebelah kiri maka harus dihitung 1 dikurangi 0,05. Jadi kita lihat tabel 0,95, lalu derajat bebasnya tidak langsung melihat 23 tetapi n kurang 1 yakni 22. Jadi kita akan mengecek chi-square untuk alfa 0,05, berarti itu kita cek 0,95 karena sebelah kiri, dengan derajat bebas 22. Memang lebih gampang menggunakan Microsoft Excel. Menurut buku ini akan diperoleh 12,338. Mari kita cek. Sebelah kiri berarti 0,9522. 0,9522. Ini jawabannya 0,9522 berarti 12,338. Benar ya? Lalu selanjutnya kita hitung untuk chi-square hitung. Chi-square hitung rumusnya ini adalah n kurang 1 dikali s kuadrat dibagi sigma kuadrat diperoleh 23 kurang 1 derajat bebasnya 22 dikali 198 dibagi 225, jawabannya 19,36. Jadi chi-square hitungnya adalah 19,36. 19,36 ini dibandingkan dengan chi-square tabel. Chi-square tabelnya adalah 12,338. Jadi nilainya adalah lebih besar. Chi-square hitungnya lebih besar daripada chi-square tabel. Jadi kita seharusnya tadi nyatakan dulu, ada yang kita lewati di sini adalah nanti ditulis lebih rapi, yaitu wilayah kritis. Wilayah kritis yaitu kita menolak tolak H0 jika chi-square itu lebih kecil dari chi-square tabel. Nah, sedangkan yang kita peroleh sekarang adalah chi-square hitungnya lebih besar dari chi-square tabel, sehingga ini berarti kita tidak menolak akan H0. Tidak tolak H0. Ini keputusannya kita. Tidak tolak H0. Berarti tidak bisa diterima atau dikatakan dengan dukungan yang jelas bahwa varians dari siswa di kelas tersebut adalah lebih kecil. Ini kita tidak bisa menerima. Jadi kita masih menganggap bahwa varians dari siswa di kelas tersebut adalah sama dengan varians populasi, karena kita tidak menolak H0. Oke, itu adalah contoh untuk melakukan uji hipotesis varians tunggal. Selanjutnya kita akan mencoba dengan melatih uji varians yang dua sampel. Harap materi ini bisa dimengerti dari awal kita menggunakan melihat tabel untuk chi-square menggunakan Microsoft Excel, dan juga ada contoh-contoh selanjutnya di buku Anda bisa baca untuk yang sebelah kanan dan yang lain-lain. Baik, demikian untuk pembelajaran kali ini. Kita akan melanjutkan pada materi selanjutnya. Terima kasih.